Langkah cerdik menghindari keseringan cut loss. Mbah, kita melakukan trading dan berinvestasi di dalam saham tujuannya kan mau untung Mbah. Tapi setiap kali Inem membeli saham, harganya malah merosot terus. Jadi Inem sering melakukan cut loss agar tidak rugi lebih banyak lagi. Bagaimana Mbah cara menghindari cut loss? Walah cucuku, kasihan amat kamu ya. Jadi sebenarnya ada langkah-langkah yang logis, nalar dan waras agar kita bisa terhindar dari keseringan cut loss. Pertama, sebelum terjun dalam kegiatan trading dan investasi, lakukan proses fit and proper test. Lakukan seleksi saham agar portofolio kita berisi saham-saham yang bagus, bermutu, sehat, produktif dan menghasilkan cuan, bukan malahan keseringan cut loss. Berdagang saham tak ubahnya sama seperti seorang pedagang pada umumnya. Pedagang yang cerdik dan lihai pasti memilih untuk berdagang barang-barang yang bagus dan bermutu. Mengapa? Ya supaya tidak kena komplain dari pelanggan dan barangnya menjadi tidak laku terjual. Para ahli dan praktisi di bidang saham sudah menyediakan berbagai kriteria untuk membantu kita memilih saham-saham yang bagus, bermutu, sehat, dan menghasilkan cuan. Ada 4 kriteria mutu sebuah saham yang Mbah Hogi Bejo pakai untuk melakukan fit and proper test, seleksi saham. Pertama, NPM, Net Profit Margin, yaitu untuk melihat ini perusahaan yang untung atau yang buntung. Asal NPM-nya positif, walaupun prosentasenya kecil dan tipis-tipis, Mbah masukkan ke dalam daftar pilihan Mbah. Tapi kalau saham ini NPM-nya negatif, bahkan 4 tahun berturut-turut, maka langsung Mbah tendang keluar dari ruangan seleksi. Kedua, ROE, Return on Equity, yaitu kriteria saham yang dilihat dari sisi pemegang saham atau laba bersih dibagi ekuitas total dalam perusahaan. Sederhananya, ROE ini kita bandingkan dengan bunga deposito atau surat berharga minimal risiko lainnya. Bila ROE-nya lebih gede, maka saham ini masuk dalam daftar pilihan Mbah Hogi Bejo. Ketiga, EPS, Earning per Share, yaitu indikator keuangan berupa nilai rupiah dari laba bersih per lembar saham. Ini penting karena dari sinilah akan terdeteksi, terduga, dan terbaca potensi dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan. Dividen ini menjadi salah satu kriteria penunjang yang menarik untuk memasukkan sebuah saham dalam daftar pilihan Mbah Hogi Bejo. Keempat, DER, Debt Equity Ratio, yaitu indikator yang memberi kita informasi seberapa besar hutang emiten ini. Bila hutangnya besar, maka akan menggerus laba bersih dan pada gilirannya menggerus dividen yang menjadi hak laba bagi seorang pemegang saham. Bukan berarti Mbah tidak memasukkan saham-saham yang memiliki DER besar ke dalam daftar pilihan Mbah. Akan tetapi besar kecilnya DER akan menjadi skala prioritas yang menentukan peringkat saham-saham mana yang akan Mbah beli terlebih dahulu. Di Bursa Efek Indonesia, saat ini terdapat hampir 900 saham dengan berbagai kadar mutu yang berbeda-beda ditinjau dari 4 kriteria tadi. Mbah Hogi Bejo sudah membuat sebuah tools pakai Google Sheet yang bisa kalian gunakan secara gratis. Langsung saja kamu scan QR Code berikut ini. Nah, setelah kamu tahu cara memilih saham-saham yang bermutu, sehat, produktif dan menghasilkan cuan, maka ketika harganya turun kamu gak perlu panik dan buru-buru cut loss kamu jual rugi. Gak masuk akal Han, barang bagus kok kamu jual rugi. Bila kamu masih penasaran jangan lupa subscribe dan like channel ini, agar kamu bisa mendapatkan update literasi dan edukasi saham dari Mbah Hogi Bejo, ahlinya reparasi portofolio saham. Terima kasih Mbah, semoga dengan jurus Mbah Hogi Bejo, bisa mengembalikan uang Inem yang sudah terbuang sia-sia untuk cut loss selama ini.
Disclaimer on. Narasumber tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan investasi yang Anda lakukan. Konten ini hanya sebuah analisis, studi kasus, literasi, edukasi, dan pembelajaran. Bukan ajakan untuk membeli saham. Mbah Hogi Bejo, ahlinya reparasi portofolio saham.